Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kegiatan kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, Mbak Siti udah ini. Mbak Siti masih luar kota, masih sibuk, belum bisa. Luar negeri apa luar kota kali ya? Kota masih ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman yang sudah kembali beraktivitas ke dunia lain gitu ya. Yang sudah beraktivitas ke dunia lain ya, semoga tetap playfulness gitu ya. Jadi kalau saya ya di kantor ini ya gak ada bedanya antara hari libur sama nggak libur tuh nggak ada bedanya. Ya, nggak mengalami apa ya kehidupan pribadinya ya gitu, nggak punya kehidupan profesional gitu. Jadi nggak ada bedanya itu karena nggak punya kehidupan profesional gitu ya. Itu aja gitu. Jadi teman-teman bersyukur punya kehidupan profesional, jadi dunianya luas, tapi jangan sampai stres gitu ya. Oh ya, ini ada Eyang Nuni, waduh di Krian. Ayo neng Semarang, Eyang. Sampai kapan, ya. Mak? Hari ini puasa kan? Jadi teman-teman ini Eyang Nuni ini umur udah mau 70 ya. Umur udah mau 70, nge-zoom tiap hari gitu ya. Kalau kita ada kelas kayaknya setiap hari dia kelas. Semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Dan memang ya sebaiknya begitu ya, biar kita nggak gampang pikun tuh harus sering-sering belajar ya, membaca. Oke, kita lanjut pembahasan kita kemarin ya. Sambil nunggu Mbak Siti. Kemarin kan kita berhenti pada apa ya, fokus atau menzoom apa itu perbudakan ya. Perbudakan artinya kita tidak bisa memilih mengaktualkan identitas otentik kita, tapi kita dipaksa, diprogram ya untuk mengaktualkan identitas tempelan itu. Kita lanjutkan. Secara inheren ego tidak punya kekuasaan, dan kekuasaan untuk menolak program-program ego meningkat pesat saat orang berkembang secara spiritual. Itulah makna sesungguhnya dari peta kesadaran gitu ya. Nah, kadang-kadang itu apa ya, saya ngobrol dengan beberapa teman gitu ya, tentang spiritualitas itu apa sih gitu kan. Spiritualitas itu ya kedamaian gitu kan. Tentu saja itu ya mungkin yang dimaksud itu gejalanya gitu kan ya. Tapi kalau dilihat dari peta kesadaran, jadi spiritualitas itu kita bisa bagi ini menjadi 3 gitu kan ya. Ini kita ulang-ulangi lagi. Itu kan kalau secara
apa namanya, bahasa sederhana ya, di level 200, di bawah 200 ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kan di sini nih Tuhan itu tidak ada ya. Mana ada Tuhan yang dendang, ya? Tuhan itu tidak ada aslinya. Tidak ada dan ya tidak hadir gitu ya. Jadi kalau dengan begitu kita punya kesimpulan yang saya kira itu mengakar. Apa sih spiritualitas itu gitu ya? Ya spiritualitas itu ilallah gitu. Ilallah bahwa Tuhan itu ada dan kesadaran ada kesadaran hadir. Itu kan kurang lebih seperti itu. Jadi spiritual kita itu enggak apa ya, nggak terjebak pada fenomena-fenomena, sifatnya itu kan namanya fenomena itu kan datang dan pergi ya. Harus dikunci dulu nih gitu ya. Kalau di level di bawah 500, ya Tuhan itu ada, tetapi belum hadir gitu kan. Tuhan ada, ya tapi belum hadir gitu. Jadi mungkin Tuhan itu di sana, di langit. Tuhan itu mirip pabrik yang sudah rilis mobil gitu ya. Ya sudah. Gitu kan? Jauh. Nah, di sini 500 itu di atas tuh Tuhan itu ada sekaligus hadir gitu kan. Itu apa namanya, spiritualitas tuh begitu gitu. Nah, Tuhan itu ada sekaligus hadir itu namanya kan ilallah. Ya kan? Simple sebenarnya. Tuhan itu ada sekaligus hadir, yaitu pernyataan kebenaran bahwa Tuhan itu ada dan hadir, ya pernyataan kebenarannya adalah ilallah. Ya kan? Dan ini bukan dogma gitu ya. Enggak apa-apa sih kalau itu dogma dulu, enggak apa-apa. Semua kan berangkat dari dogma. Dari dogma nanti naikkan ke metodologi gitu. Diwiridkan kan ya, dijikirkan la ilaha illallah. Jadi metodologi lama-lama itu sampai pada kenyataan itu gitu. Lama-lama tuh sampai pada oh iya ya, hakul yakin gitu ya. Oh iya ya, ini ujungnya adalah ilallah, spiritualitas itu. Dimulai dari dogma, lalu naik lagi menjadi metodologi ilallah itu. Lalu akhirnya kita sampai pada itu adalah apa? Hakul mubin gitu ya, terang gitu. Ilallah itu adalah sesuatu yang hakul mubin. Ya, dalam peta. Kang, suaranya putus-putus, Kang. Ganti Ini wifi tablet, Kang. Isiin paketku ya. Lu ingin tak kah? Mboh. Oh, no si anak kayak minta sini. Oh gitu. Oke ya. Oke. Jadi tidak ada yang bisa apa namanya itu ya, melarutkan program-program ego kecuali dia kebenaran gitu kan ya. Jadi tidak ada yang mampu melarutkan program-program ego kecuali itu kebenaran. Sesuatu yang datang dari ilallah.
ya dah, sesuatu yang datang dari ilallah. Itu penting ini ya, penting. Apa yang disebut berkembang secara spiritual kan sebenarnya larutnya seluruh identitas-identitas yang hasil training gitu ya. Hasil training. Jadi tidak mungkin kita bisa melampaui ego kalau tidak ilallah. Nggak mungkin. Hawking juga menulis begitu, bahwa evolusi spiritual itu karena kehadiran cahaya ilahi. Gitu. Ya kan, kehadiran cahaya ilahi. Makanya saya agak kalimat ilallah ini mestinya tidak mestinya ini kalimat yang diterima semua gitu ya. Dia bukan stereotip tertentu gitu kan. Sebagaimana halnya kita menerima kenyataan bahwa luas segitiga adalah 1/2 dari alas kali tingginya kan. Tidak ada yang cemas dengan pernyataan itu gitu. Mestinya kan selain la ilaha illallah juga seperti itu. Tidak ada yang cemas dengan ilaha illallah gitu kan. Sama halnya ketika kita tidak cemas menerima pernyataan bahwa luas segitiga adalah 1/2 dari alas dikali tingginya gitu kan. Seharusnya seperti itu gitu. Jadi tapi kalau kita cemas dengan ilallah, ada masalah dengan jiwa kita. Ada stereotip pasti itu. Dan itu merugikan sebenarnya. Gitu ya. Jadi selain dari ilallah itu hanya opini gitu. Hanya opini belaka. Hanya opini belaka. Mungkin hanya dogma tanpa realitas gitu kan ya. Hanya dogma tanpa realitas. Fake belief. Makanya sebenarnya iman itu dia bukan belief dia tuh. Namanya iman itu dia berangkat dari knowledge. Dari pengetahuan gitu. Nggak ada iman yang iman itu mestinya diterjemahkan itu sama dengan knowledge dalam literatur bahasa Inggris, bukan belief. Belief itu sesuatu yang hasil pemrograman begitu kan ya. Hasil pemrograman. Jadi ini ya, tanpa kita tanpa kita menerima hidayah, cahaya ilahi itu, ego tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri dari program-program yang dia telah menjadi itu gitu kan ya. Itu kan sama halnya dengan kalau orang komputer itu kita mau ganti operating system, ya toh? Kita mau ganti operating system, maka itu harddisk yang dulu itu jumpernya itu harus dipindahin dari primer ke slave gitu kan, dari master ke slave. Sehingga nanti pas booting itu yang kebaca itu bukan lagi program lama, tapi itu program baru. Ya, dari situlah kita kemudian harddisknya itu baru kita format gitu kan ya. Baru kita format. Jadi ini kita tidak boleh juga abu-abu terhadap apa sih spiritualitas. Ujungnya apa sih? Ya kan? Ujungnya apa? Ya, ujungnya adalah ilallah itu adalah sesuatu yang bersifat hakul mubin gitu kan ya. Ya kan? Hakul mubin seperti halnya tadi itu, bahwa luas segitiga itu 1/2 A kali T gitu kan ya. Itu hakul mubin. Kita nggak bisa ya seperti itulah terang benderangnya itu. Oke. Jadi jangan sampai kita kemudian tuh spiritualitas ini justru kita lebih fokus pada ritualnya, tapi hakul mubinnya itu apa? Ya, kan?
Apa hakul mubin yang hak dari hak, apa kenyataan yang hak dari spiritualitas itu. Nah, ini buru-buru kita cepat-cepat. Itu ilallah. Ilallah. Kesadaran akan ilallah itu. Tuhan itu hadir dan ada gitu ya. Yang hadir itu sebagai source of self, yang ada itu sebagai source of existence. Gitu kan? Yang hadir itu source of self, diri transenden, sementara yang ada itu adalah akar dari eksistensi yang ada. Ya kan? Mutlak. Ada mutlak itu. Ada mutlak. Oke, saya kira itu ini ya. Biar kita tidak abu-abu gitu, karena kadang-kadang itu orang dalam spiritualitas itu tidak jelas orientasinya apa gitu ya, kemana hakul mubinnya itu kemana gitu. Hakul mubinnya itu kemana tuh ya. Kita nggak ketemu hakul mubin, malah muter-muter dalam ritual gitu kan. Iya, nggak ketemu hakul mubin, muter-muter dalam ritual. Oke, itu saya kira jelas. Dari konteks yang lebih besar, ini teman-teman yang punya bukunya tolong dioret-oret gitu ya. Tolong dioret-oret. Jadi sebelum kita lanjut di sini, saya teman-teman tidak cemas dengan ilallah itu kan. Tidak cemas karena itulah pernyataan hakul mubin seperti rumus luas segitiga gitu ya. Tidak cemas dengan istilah kata itu gitu. Jangan takut, wah ini kayaknya Bang Aswar mau mengislamkan kita. Enggak begitu, ini bagaimana kita mau menolak hakul mubin gitu kan. Perkara kita mau beragama apa itu ya kembali masing-masing, enggak ada kepentingan itu gitu. Tapi sebagai ilmu ya begitu memang realitasnya. Enggak ada yang boleh disembunyikan ya. Dari konteks yang lebih besar, kita bisa melihat bahwa ego tidak jahat. Dia adalah hewan yang tertarik pada dirinya sendiri. Bila diri hewani tidak dipahami dan diterima, maka kita tidak bisa melampaui pengaruh diri hewani ini gitu ya. Ini penting. Jadi makanya sebenarnya ini kan manusia itu masih satu dimensi dengan hewan gitu kan ya. Human ini kan organisme seluler dia, sama dengan hewan gitu kan ya. Yang beda adalah evolusi otaknya saja kan yang berbeda. Ya kan? Evolusi otak. Jadi human itu ini bahasa lain ini adalah hewan yang berdiri tegap dengan dua kaki gitu. Human. Manusia itu adalah hewan yang berdiri tegak dengan dua kaki dan punya tangan, itu toh. Itu kan? Maka dia masih mewarisi kesadaran dimensi 3 gitu. Namanya human itu ya dia mewarisi kesadaran di dalam dimensi ketiga gitu. Bedanya binatang yang berkaki 2 dan punya tangan ini dengan yang binatang yang lain, binatang yang berkaki 2 dan punya tangan ini itu mampu membuat simbol dan memanai simbol tadi untuk dibagikan gitu kan ya. Hanya itu aja bedanya binatang yang ini dengan binatang yang berkaki 4 yang melata, hanya itu gitu kan ya.
Itulah yang disebut manusia. Maka kemudian tuh di filsafat, ya manusia itu binatang yang punya kemampuan membuat simbol dan memanai simbol tadi. Dia masih binatang. Jadi jangan bangga jadi manusia gitu kan ya. Ya kan? Manusia adalah binatang yang rasional. Sebenarnya enggak, yang paling rasional itu binatang lain gitu, bukan manusia. Manusia itu rasionalitasnya sering dibajak oleh perasaannya gitu kan ya. Kalau binatang lain tuh enggak. Yang paling rasional itu binatang sebenarnya. Ya kan? Kita gampang dibajak oleh perasaan itu. Nah, maka kemudian kan kita memulai kehidupan itu dari dimensi 3 ini gitu kan ya. Diri hewani, kesadaran di dalam ruang gitu kan. Kesadaran di dalam ruang. Bahwa kesadaran dalam ruang inilah yang kemudian itu hari-hari ini disebut sebagai krisis eksistensi gitu. Jadi seluruh krisis yang terjadi hari ini, krisis apa yang terjadi di apa namanya itu ya, Rusia dan Ukraina, krisis ekonomi, krisis macam-macam lah. Kita kan ada krisis 3 krisis kan ini ya. Krisis generasi milenial ya. Krisis digital begitu di bidang, jadi terdisrupsi oleh digital, dan sekarang baru saja kita melewati bernapas ya, baru bernapas dari pandemik sudah mulai krisis politik di Rusia dan Ukraina, kan itu mengancam semuanya loh itu. Hari ini kan rencana Putin itu mau menekan tombol WHO-nya itu loh, tanggal 9 kan hari ini ya. Tadi malam saya bangun berdoa, ya Allah, Ahmad Putin, kirim Fatihah dulu deh. Nah, kalau dia nekan tombolnya itu kan Zoom bisa hancur kantornya nih. Servernya bisa rusak. Kita udah nggak bisa Zoom meeting lagi gitu ya. Seperti itu. Itu pentingnya, itu penting. Jadi ya kita tidak bangga dengan menjadi manusia gitu. Menjadi manusia artinya menjadikan tubuh sebagai identitas diri, kan gitu. Ya kalau tubuhnya manusia ya nggak jauh beda dengan binatang kan ya. Nggak jauh beda. Gitu kan. Jadi kita mesti ada apa namanya itu, mesti kita mampu melampaui tubuh ini. Melampaui ketubuhan, dan lebih jauh lagi kita harus mampu melampaui manusia ini, mampu mengangkat manusia ini, derajat manusia ini sampai kepada kemanusiaan gitu ya. Mampu mengangkat derajat manusia pada kemanusiaan. Nah, jadi ego itu kita bisa pahami dia adalah titik tolak, titik tumpu, ya, titik tumpu kita. Jadi tidak jahat, emangnya begitu programnya gitu kan ya. Dia adalah basic apa namanya itu ya, titik tolak kita gitu ya, titik tolak untuk evolusi gitu ya, evolusi kesadaran. Dan seperti itu. Dan selama dia adalah manusia, dia akan selalu tertarik kepada identitasnya sendiri gitu ya. Jadi diri sendiri ini identitas. Identitas.
Identitas itu ya sukunya, bangsanya gitu kan ya. Macam-macam identitasnya itu. Mungkin juga kingdomnya sendiri gitu ya. Selama dia masih menjadi manusia, maka dia punya kecenderungan untuk narsis. Narsis. Ketika dia narsis, maka sebenarnya dia juga dalam waktu bersamaan, dia telah merendahkan yang lain gitu. Jadi ketika dia mengangkat dirinya, menggelembungkan dirinya, pada waktu bersamaan, dia merendahkan yang lain. Gitu. Itu namanya hukum posisionalitas. Ya, toh? Hukum posisionalitas. Dalam teori sosial ada kan begitu ya, teori konflik. Bahwa kekayaan bangsa Eropa itu hari ini karena memiskinkan bangsa kita gitu kan. Teori sosial ya, sosial konflik. Bahwa Belanda itu kaya karena ya dia nyolong harta mbah-mbah kita di sini dulu. Maling gitu ya. Itu teori, ada teori semacam itu di ilmu sosial. Dan kalau kita masih menggunakan teori itu, kita tidak akan pernah kaya juga gitu. Mestinya ya sudahlah. Ya kita punya kebesaran hati untuk menerima sifat gelap dari sisi manusiawi kita sendiri kan. Jadi dari terjajah 350 tahun pada akhirnya itu berarti mendorong kita untuk memberikan pemaafan dan pengampunan gitu kan. Dan itu ketika kita memberikan pemaafan dan pengampunan kepada sisi-sisi manusiawi dari manapun itu secara bersamaan, maka kemanusiaan itu selamat gitu kan ya. Tapi ketika kita mengutuk, maka sebenarnya sebelum kita mengutuk, kita sudah lebih dulu terkutuk gitu. Ya kan? Sebelum kita mengutuk, terlebih dulu kita terkutuk sebenarnya. Oke ya. Jadi memang tidak ada jalan keluar itu. Untuk keluar dari sisi manusiawi kita, kecuali menerima kenyataan ilallah itu gitu. Jadi pemaafan pengampunan itu bukan khas manusia gitu kan ya. Itu khas ilahi gitu. Jadi pemaafan pengampunan itu khas ilahi. Kita tidak punya kapasitas kesadaran itu gitu. Kita tidak punya manusia itu tidak punya kapasitas kesadaran untuk mengampuni. Ya kan? Manusia secara akal itu dia hanya bisa mengurangi resiko dengan kontrak, tetapi tidak akan bisa mengampuni. Makanya kita bersidang gitu kan ya. Jadi tidak mungkin tuh kita bisa naik makom dari manusia ke kemanusiaan kalau tidak menerima ilallah itu. Ya kan? Nah ini bagus nih ya. Jadi hayawaniyah, insaniyah, baru ilahiyah gitu. Itu peta kesadaran kan itu aja gitu. Ya kan? Peta kesadaran kan itu saja. Jadi kalau kita mau mau menurunkan derajat kemanusiaan, kembalikan ke hewan, ya udah ateis aja gitu kan. Tapi sebenarnya ateis itu semacam stereotip juga sih ya. Pada kenyataannya nggak mungkin lah. Ya kan, nggak mungkin. Bagaimana? Itu kan pengingkaran namanya. Bagaimana mau mengingkari luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi? Siapa yang mau mengingkari kenyataan? Nggak mungkin, hanya orang gila itu ya. Mengingkari itu. Dan sebenarnya pengingkarannya itu bukan karena ilmu. Dia mengingkari karena
tidak tahu, artinya tidak ada yang diingkari gitu. Tidak ada pengingkaran, hanya keras kepala mungkin ya. Kepala batu gitu. Ini pentingnya biar kita membahas dissolving ego ini clear gitu ya. Nah, dalam peta Hawking, kesadaran manusia itu sebagai manusia itu sebagai yang satu dimensi dengan hewan, itu namanya dimensi ketiga gitu ya. Sementara kesadaran kemanusiaan itu dimensi kelima. Jadi di sini jelas kita lihat naiknya derajat manusia kepada kemanusiaan itu karena hadirnya cahaya Tuhan itu kan. Terhubungnya dia dengan ilah-ilah itu. Jadi ilah-ilah itu selalu memuliakan. Ya kan, dari sini saja secara evolusi, oh iya ya. Jadi ilah-ilah itu adalah operan untuk kemuliaan gitu. Jadi bukan untuk stereotip tertentu gitu kan ya. Operan untuk pemuliaan dia. Seperti itu. Operan itu tidak mungkin kita ya tidak mulia. Dalam pengertian itu tidak mulia itu dia sederajat gitu kan ya. Sederajat. Artinya sederajat itu bukan berarti kita narsis, bukan. Ukuran kemuliaan itu di sini berarti mampu mengelola, ya. Kita kemudian tuh mulia itu artinya mampu mengatur kingdom lainnya, toh. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita plongo-plongo di sini itu plongo-plongo kentir gitu kan ya. Ya itu kita cukup rangkul keilahian kita itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan dari ilah itu. Hanya memang ini kan politik gitu ya. Perang politik disebut perang agama gitu-gitu. Ya kan? Begitu. Coba lihat sifat-sifat kemanusiaan itu sifat-sifat ilahiyah itu. Ya kan? Sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat kemanusiaan. Itu artinya Tuhan itu hadir gitu dalam bentuk sifat-sifat yang memuliakan manusia itu. Dia bisa menjadi khalifatul fil ard. Ya kan? Jadi kalau kita belum berperan di situ, kita masih jadi manusia itu. Belum punya kemanusiaan gitu. Karena naiknya derajat dari manusia ke kemanusiaan itu berarti dia mampu government gitu kan ya. Dia mampu melakukan government. Tidak destruktif, tapi dia membangun growth gitu ya. Dia membangun, menyembuhkan, menumbuhkan. Di sini dulu deh. Nggak usah tinggi-tinggi kita marifatullah gitu ya. Tapi kemanusiaan dilanggar. Mana mungkin? Tidak pernah mungkin. Ini tidak pernah mungkin ada keilahian yang justru merendahkan kemanusiaan. Tidak mungkin ada. Karena tujuan keilahian adalah untuk merawat, menumbuhkan kemanusiaan itu. Gitu. Itu satu poin. Satu poin. Jadi ini teman-teman mudah sekali sebenarnya itu ya. Mudah sekali untuk mengukur indikator spiritualitas itu. Gitu. Gerak kemanusiaannya mesti lebih dominan daripada gerak manusiawinya gitu kan ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi, kita bahas surga, ntar dulu deh. Ntar dulu deh ya.
Kita memang ini selalu berebut tiket surga gitu kan ya. Mau masuk surga sendiri. Loh itu justru manusiawi gitu. Di kalangan, di kelompok-kelompok spiritual tuh ada semacam kebanggaan, tiket surga tuh udah punya. Loh, tiket apa? Tiketnya itu kan berkesadaran kemanusiaan gitu kan ya. Bukan tiket mau konser nonton sendiri gitu. Itu egois gitu kan ya. Nah ini kita kadang-kadang tuh manusia yang kemudian tuh masuk ke institusi tertentu lalu di sana dikasih tiketmu ini ya. Loh, enggak begitu. Tiket surga itu tidak individual. Tiket surganya kita itu kolektif. Ya, kolektif. Memuliakan kemanusiaan. Dan tidak mungkin kemanusiaan itu mulia kalau tidak ilallah. Itu aja, kita tidak mungkin berbeda di situ kan. Kita kan selalu bersatu di situ gitu. Kalau tidak didasarkan pada itu, kita kembali menjadi manusia lagi gitu. Dengan berbagai macam identitas yang identitas individualnya itu kan. Nah, jadi sebenarnya dalam spiritualitas itu tidak mungkin kita berbeda, kecuali dia masih di manusia gitu. Seperti itu. Jadi apa ya? Ya ini mesti kita pelan-pelan sadari gitu ya. Biar peta kesadaran itu gampang ya aslinya ya. Tidak sulit. Sehingga kemudian kalau kita berkesadaran kemanusiaan, perenungannya itu adalah perenungan untuk semua gitu. Masa iya keilahian itu hanya hadir untuk diri kita gitu. Itu berarti keilahiannya itu sebesar supir Gojek. Hanya mengirimkan pesanan kita sendiri gitu kan. Jadi keilahian kita itu setara supir GoFood gitu ya. Seperti itu. Mestinya keilahian itu hadir untuk kemanusiaan, bahkan seluruh makhluk gitu ya. Kalau kita naikkan lagi dari kingdom kemanusiaan menjadi seluruh makhluk gitu. Seluruh makhluk. Coba kita lihat lagi di sini ya. Sampai di sini saja. Anehnya cengkraman ego dilemahkan oleh penerimaan, keakraban. Ini kan sifat-sifat ilahiyah kan. Sebaliknya ego diperkuat oleh rasa permusuhan, kritik terhadap diri, hujat, rasa takut, rasa malu. Ya toh. Ya ini kita lihat di situ. Jadi batas antara manusia dan kemanusiaan itu adalah pada hadirnya sifat keilahian itu. Ya kan? Hadirnya itu. Jadi kalau kita ingin membuat ilmu, ya mestinya dia berakar di situ dulu gitu. Ilallah itu sebagai source of self dan source of existence. Kalau di situ kita tidak sepakat, ya kita akan ribut terus. Ilmu kita itu hanya ilmu untuk akal-akalan aja gitu, manipulasi yang lain karena memang itu udah intrinsic order dari kesadaran manusiawi itu untuk dirinya sendiri. Self-service gitu ya. Self-service. Seperti itu. Jadi ya ini sampai sini dulu hari ini kita ya. Sampai sini. Yang paling penting itu semuanya punya keilahian gitu kan. Semuanya punya keilahian. Seperti itu. Kita tidak bisa lagi sekarang itu ditakut-takutin gitu ya. Oleh apapun gitu. Nggak bisa lagi. Apalagi takut dengan pernyataan kebenaran gitu ya. Nggak mungkin kita takut itu lagi.
Amin. Nah, ini menjelang 2024. Jangan sampai kita gara-gara politik runtuh lagi kemanusiaan kita. Runtuh. Jangan. Politik itu hal yang sifatnya, sebenarnya kan politik itu hal yang sifatnya adaptif saja. Dia tidak fundamental kan itu ya. Itu kan hanya cara mengelola anggaran saja kan sebenarnya. Ya kan, cara mengelola anggaran demi distribusi cinta dan keadilan, itu aja kan sebenarnya kan ya. Distribusi cinta dan keadilan. Lalu kenapa kemudian politik justru memanfaatkan identitas individu, menguatkan identitas gitu kan ya. Itu menjadi persoalan tersendiri gitu. Moga-moga ya Mas Camin bisa jadi caleg paling enggak level tingkat 2 lah ya. Mau admin Zoom tiap hari kuliah. Amin. Kepala RT nggak jadi gitu. Sisi manusiawi itu tidak dilawan, karena itu bunuh diri kita melawan. Tapi dilampaui, diterima, diakui dulu. Diterima, dipahami, baru dilampaui. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting. Seperti itu. Nah, ini soal masih peta kesadaran gitu ya. Masih peta kesadaran. Jadi di dalam ceramah-ceramah itu kita mendengar istilah hati yang sakit, hati yang mati gitu ya. Marit sama mayit gitu. Yang mati itu yang di bawah 200 tuh. Ya kan? Sementara yang sakit itu di bawah 500 tuh. Tapi itu sampai di bawah 500 dan di bawah 600 itu masih sakitnya ada tuh. Tapi jenis sakitnya berbeda gitu kan ya. Jadi hati yang sakit itu sampai 650 dalam peta Hawking. Kalau 500 itu kadang suka lupa, suka kambuh identitas itu gitu. Tapi kalau 600 tuh di bawah 600 tuh dia kadang suka lupa, suka kambuh nature of experience itu gitu ya. Seperti itu ya. Seperti itu aja gitu. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan sakitnya, itu ada level-levelnya gitu. Tapi yang paling parah itu yang mati gitu ya. Kalau yang mati dia itu harus dihidupkan itu dengan ilah itu. Nah itu makanya kemudian tuh kalau bisa satu keluarga satu yang bisa menghidupkan, yang bisa menyembuhkan gitu. Seperti itu. Kalau bisa itu satu orang, satu keluarga udah gitu. Jangan enggak gitu. Kita itu kan salah mendefinisikan diri kita ya. Bukan berarti kita bisa berjalan, bukan berarti kita makan enak, tidur nyenyak, kentut oke, terus hati kita sembuh gitu. Kan enggak gitu ukurannya kan ya. Jadi bukan berarti kita bisa makan enak, bisa tidurnya enak, lalu dibilang hati kita
sembuh gitu kan ya, sehat, selamat. Enggak. Itu fisiknya, hatinya itu bisa jadi masih mati, bisa jadi masih sakit. Jadi kita jangan sampai ketukar itu ya, jangan sampai ketukar. Seperti itu. Saya kira itu dulu pagi ini. Terima kasih. Tetap oret-oret di bukunya ya, biar panjang gitu ya. Biar luas pemahamannya, biar luas koneksinya gitu ya, koneksi berpikirnya begitu, dan dalam akar dari kediriannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya dioret-oret bukunya. Dan yang belum punya bisa segera order. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.